Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul muhtaramin, para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Basyid rahiman rahimakumullah. Yang pertama, monggo sareng-sareng selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bilih wonten dalu menika saged sareng-sareng rawuh melaksanakan salat maghrib berjamaah dan thalabul ilmi. Mugi-mugi jadi amal soleh yang makbulah. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu terjun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kalau miladiahnya tanggal 3 Januari. Kalau hijriahnya yaitu tanggal 14 Rajab, karena sudah melewati jam 6, jam 18, 14 Rajab. Berarti ini adalah pengajian kita yang sangat istimewa dibandingkan dengan pengajian-pengajian sebelumnya. Kenapa istimewa? Karena di bulan Rajab, bulan yang Allah sebut sebagai salah satu bulan yang Allah muliakan. Dan di bulan ini Allah akan lipat gandakan semua amal-amal soleh kita pahalanya, dan juga Allah akan melipat gandakan pahala dosanya kalau kita melakukan amal sayyi'at. Makanya kata Allah di akhir ayat 34 surat At-Taubah, fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu berbuat zalim di 4 bulan buruk ini, karena ini adalah bulan yang Allah muliakan. Maka hari ini kita sangat bersyukur bisa ngaji bareng-bareng. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan ngaji salah satu firman Allah ya, di dalam surat At-Taubah, maaf, Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ada 2 pintu surga utama yang sangat dekat dengan kita, yang wajib kita jaga dan kita manfaatkan betul momen ini. Yang pertama adalah pintu tauhid, menegakkan tauhid, menjauhi kesyirikan. Yang kedua adalah bil walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah langsung yang memerintahkan. Wa qadha rabbuka, dan Allah atau Tuhan kamu telah memerintahkan kepada kita sekalian agar kita ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu illa iyyah. Kemudian wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua lah engkau berbuat kebaikan. Jadi bil walidaini itu di nomor 2-kan dengan bertauhid. Maka 2 pintu utama ini rahimahullah wajib kita manfaatkan betul karena dia sangat dekat dengan kita. Yang pertama jawab rahimahullah yaitu bertauhid. Saya nggak akan panjang lebar membahas masalahnya. Jelas secinta-cintanya Allah kepada hambanya, kalau hambanya berbuat kesyirikan,
maka Allah akan berlepas diri pada hamba tersebut. Berkali-kali saya jelaskan bahwasanya Allah itu sangat mencintai hambanya, melebihi segala-galanya. Karena orang beriman itu Allah muliakan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang menggendong anaknya, menimang-nimang anaknya. Kemudian bertemulah dia dengan Rasulullah. Rasul menegurnya dan mengatakan, hal tarhamu, apakah engkau itu menyayangi bayi kamu itu, anak kamu itu? Naam ya Rasulullah, aku mencintainya karena ini adalah bayi saya, anak saya. Maka Rasul dawuh, "Wallahu ahabbu bika minka wa huwa arhamur rahim." Maka Allah itu lebih mencintai kamu, ya, daripada engkau itu mencintai bayi kamu ini. Jadi Allah itu mencintai kita, melebihi cinta kita pada anak-anak kita. Tetapi jemaah rahimakumullah, secinta-cinta Allah kepada hambanya, tetapi kalau hambanya itu melakukan kesyirikan, maka Allah pun murka. Makanya disebutkan dalam surah Az-Zumar, sehebat apapun orang beriman itu beramal soleh, tapi kalau dia itu dalam kesyirikan dan kematiannya belum bertobat, maka semua amal solehnya itu akan hilang. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asrakta, kalau engkau itu tetap istiqomah dan kesyirikan, tidak bertobat hingga engkau meninggal dunia, la yahbatanna amaluka, maka semua amal-amal kamu itu akan Allah hapus, hilang semuanya, di-delete, hingga kemudian wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang merugi kelak di yaumil qiyamah. Seolah-olah dia membawa banyak amal soleh, tapi karena dia belum bertobat dari kesyirikan, maka semua amal soleh itu Allah hapus. Makanya ini peringatan bagi kita sekalian, jangan sampai kita ini jatuh kepada kesyirikan. Karena ini adalah pintu neraka yang paling mudah, yaitu kesyirikan. Namun sebaliknya, kalau kita menegakkan ketauhidan, keimanan, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, ini pintu sudah sangat terbuka dengan lebar. Datang seorang Badui. Badui itu kan orang desa. Kalau bertanya itu tas-tes, gak muter-muter, menghadap Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, dullani ala a'malin tudkhilul jannah. Tuh Kanjeng Nabi, tunjukkan aku tentang amalan-amalan yang bisa menghantarkan ke masuk surga. Rasul langsung menjawab dengan sabdanya, anta budullaha wala tusyrik bihi. Ini hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali kau itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi jamaah rahimahullah. Maka kalau kita masuk dalam pondasi ini, ya kita jaga betul, jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Okay. Bahkan kalau misalkan ada keluarga kita melakukan kesyirikan, maka kita wajib untuk menegurnya. Kalau dia itu mati dalam keadaan kesyirikan, misalkan dia murtad dan sebagainya, maka sudah putus hubungan nasab, dan kita nggak boleh mendoakan mereka. Ini namanya barok, sudah berlepas diri. Maka ini pintu yang pertama, ayo kita jaga tauhid kita, jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Bon. Yang kedua yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah pintu yang kedua, yaitu birrul walidain. Jamaah rahimakumullah, disebut dalam sebuah hadis Nabi bagaimana istimewanya birrul walidain ini. Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Ketika itu didampingi oleh muridnya namanya Atok. Ibnu Abbas ini punya murid namanya Atok. Datang kepada Ibnu Abbas curhat. Anna wa atau rajulun, datang laki-laki pada Ibnu Abbas dan berkata, ya Ibnu Abbas,
Inni khatabtu imra'atan. Saya ini pernah melamar seorang perempuan. Fa'abat an tangkihan. Tapi ternyata perempuan itu menolak lamaranku. Enggak mau menikah dengan saya. Itu lamaran saya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, wa khatabah ghair, ada seorang laki-laki jamaah Masjid Al-Basit melamar dia. Fahabat antakikahu, dan ternyata dia ini menerima lamaran laki-laki dari jamaah Masjid Al-Basit. Masya Allah ya, karena rajin ngaji, rajin berjamaah, diterima lamarannya. Fa'araftu alayya, maka aku mengetahui itu dan aku cemburu. Karena aku cemburu dan marah, layo dibandingkan dengan laki-laki itu lebih baik daripada saya. Kenapa dia menolak saya? Malah menerima lamarannya jamaah Al-Basit. Karena saya jengkel, faqatal Tuhan, aku bunuh perempuan itu. Tak pateni wis, masih gak oleh karo, pateni pisan. Maka saya pun menyesal. Ya Ibnu Abbas, fahal li min taubatin, adakah bagi saya pintu taubat setelah saya membunuh perempuan itu? Ibnu Abbas rahimahullah langsung menjawab dengan jawaban yang sangat simpel. Ummuka hayyah, apakah ibu kamu masih hidup? Qala la, sampun sedo. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Ya udah kalau gitu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertakarub dengan ibadah-ibadah semaksimal yang kau mampu. Dah. Fazahabat, ya, kemudian laki-laki itu pergi dan Atok ini berkata, muridnya tadi itu, ya Ibnu Abbas, wa Ibnu Abbas, lima sa'altu an haidil ummi. Tadi kenapa jenengan kok menjawab dari pertanyaan, dari persoalan laki-laki itu bertobat, kok dijawab dengan kehidupan apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya itu? Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, inni la'a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min bil walidain. Aku itu tidak menemukan satu amalan yang lebih istimewa, yang lebih utama, yang sangat bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal yang istimewa. Derajatnya nomor 2 jamaah setelah kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau hari ini kita masih punya orang tua kita, ada ayah ibu kita, ayo ya kita berbirrul walidain. Jamaah rahimakumullah. Birrul walidain itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Semaksimalnya kita mampu berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Karena itulah pintu surga kita. Kadang kita ini kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah beranak pinak, kita lupa orang tua kita. Padahal tidak ada namanya hadis atau nas yang menyatakan pintu surga ada di istri, pintu surga ada di anak, nggak ada. Pintu surga ada di orang tua. Datang seorang laki-laki kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kebetulan Umar sedang nggak ada, ditemui oleh anaknya namanya Abdullah bin Umar. Laki-laki ini minta izin kepada Khalifah akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satu nas ya, kalau kita mau berangkat safar ibadah haji dan umroh misalkan pamitan, ojo ucul, nanti tanda tanya yang di wong kok ucul ibadah haji, wah pamitan dulu. Maka katanya mau kemana kamu? Mau melakukan ibadah haji sama-sama saya, ibu saya siapa sepuh, ya udah kata Abdullah bin Umar, la tansauna bidu'ai kasoleh, jangan kau lupakan kami doa-doa kebaikan kamu di tempat suci sana ya, untuk kita sekalian di Madinah ini. Berangkat lain
Ya, dua hamba Allah ini, anak dan orang dan ibunya. Ibunya siapa disebut jam rahimahullah, nggak bisa berjalan dengan tatak, ya, melakukan tunuk-tunuk. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqulahuma uffi wala tanharuma. Apabila satu dari keduanya atau kedua-duanya sudah tua renta, wis gak cetop pendengarannya, ngomongnya sudah gak jelas, ya, melampai pun tunuk-tunuk gak seperti kita ini, ya. Apa kata Allah? Fala taqulahuma uffi, jangan kamu itu berkata yang gak nyaman, atau fala tanharuma, jangan kamu bentak, cepat sopan melakukan, cepat. Nah, masya Allah, ya, sekali gitu, nah, jangan, ya. Fakullahuma kaulan karimah, dan katakan pada mereka berdua perkataan yang baik. Nah, karena orang tuanya ini ibunya sampai sepuh, maka ketika melakukan ibadah, mulai dari tawaf ibunya digendong. Tawaf yang di Ka'bah juga digendong. Ketika dia menggendong ibunya, dia berjenjang dengan syairnya. Kuntu ba'il li ummi, sungguh aku jadi tunggangan, ibaratnya onta untuk ibu saya. Bahagia sekali dia itu menggendong ibunya mengitari Ka'bah 7 kali sambil berdendang. Setelah selesai tawaf, sa'i digendong juga. Semua aktivitas dia di tanah suci, di Mekah masa ibadah haji digendong. Kalau sekarang kan ada kursi roda, digendong. Dari Mina ke Jamrat digendong, padahal Mina ke Jamrat jamaah jauh sekali jalan, digendong. Ketika makan disuapin, ketika mandi dibersihkan. Ini anak yang luar biasa. Mungkin kita nggak sanggup seperti ini, tapi ini luar biasa. Singkat cerita, semua aktivitas yang ada di tanah suci dilakukan dengan cara ibunya digendong oleh anaknya. Pulanglah mereka ke Madinah dan mampirlah mereka ke Khalifah Umar bin Khattab. Ditemui lagi oleh Abdullah bin Umar anak. Katanya, saya sudah sampai di kota Madinah. Ya sudah. Terus mau apa katanya? Saya mau tanya. Ketika aktivitas saya di tanah suci, ibadah haji, semua yang aku lakukan adalah ibu saya tawaf, sa'i, ke Jamrat, saya gendong. Terus kenapa? Ya saya gendong. Makan saya suapin, mandi saya mandikan, ya. Ketika istinja saya bersihkan, semuanya saya lakukan dengan penuh keikhlasan. Terus ada apa katanya Abdul bin Umar? Katanya, sudahkah cukup, ya, bakti saya ini kepada orang tua dengan aktivitas seperti itu? Cukupkah ada fani bintu adiyah? Cukupkah bagi saya ketaatan saya kepada ibu saya tadi dengan hal seperti itu yang luar biasa? Apa kata Abdul bin Umar? Lah, nggak cukup. Walaupun dengan satu asupan ASI dari susu ibu kamu, nggak cukup. Walau zafatan min zawafirnya, walaupun hanya satu asupan, ya, air susu ibu kamu yang kau kecil itu, nggak cukup jawab rahimahullah. Atau satu ngedenya ibu ketika ngeluarkan kamu itu, nggak cukup. Maka jawab rahimahullah, seperti inilah orang tua kita. Ya. Ada kisah lagi. Doanya ibu itu jawab rahimahullah, itu juga mustajabah. Baik doanya itu kebaikan atau kejelekan, ya, orang tua kita. Ada seorang laki-laki yang dia itu alim, namanya Jurek. Nama Jurek. Diceritakan di dalam hadis, ya, ma takallama mauludu minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam. Rasul mengatakan, tidak ada satupun bayi kecil yang baru lahir itu bisa ngomong kecuali bayi Isa bin Maryam. Dan masih merah kan, bisa ngomong. Wa syahibu Jurek, dan laki-laki pada masa Jurek. Ila ya Rasulullah,
Saya belum pernah mendengar, para sahabat bertanya, belum pernah mendengar kisah tentang Sahibu Juraid ini. Bagaimana kisahnya? Rasul dawuh, fa inna Juraijan kana rajulan rawiban fi sauma'atillah. Juraid itu adalah seorang laki-laki yang alim. Dia ini punya tempat ibadah dan terkenal di tengah masyarakat, dia seorang yang alim. Jadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sama'ati. Tetapi karena tempat ibadahnya itu ada tanah lapang yang sangat luas, biasa dipakai untuk orang mengembala kambing, itu ada di sekitar tempat dia ibadah. Nah, ternyata ada satu pengembala kambing yang nakal. Akhirnya wa kanat imra'atun min ahlil qaryah tahtalifu ila ra'. Seorang perempuan pelacur itu melakukan hubungan yang tidak baik dengan pengembala ini. Singkat cerita, ya, mereka berhubungan atau berzina. Nah, di bawah tempat ibadahnya itu ada seorang roi, ya, pengembala itu yang nakal berbuat zina dengan seorang pelacur. Beberapa waktu kemudian, Juraid ini kedayuan ibunya. Fa'atat ummuhu yauman, kedayuan ibunya. Didodok pintunya. Assalamualaikum ya Juraid. Wawi soli, Juraid sedang sholat. Ibunya datang, dodok pintu, Juraid sedang sholat. Maka Juraid berpikir, ya Allah, aku sedang sholat. Faqala fi nafsi wawi soli, ummi au sholat. Ya Allah, aku sedang sholat ini. Aku menjawab panggilan ibuku ataukah meneruskan sholatku ini? Ya. Maka bismillah, dia pun meneruskan sholatnya, tidak menjawab panggilan ibunya. Ibunya duduk lagi, ya Juraid, assalamualaikum. Ya Allah, ibuku semakin keras suaranya ini. Ummi au sholat, ibuku ada sholatku. Ya. Faro'a ayuthira sholat, maka dia pun lebih mengutamakan sholatnya. Yang ketiga kalinya, dok. Ya Juraid, nak. Ya, bingung nih yang ketiga kalinya. Udah, dia tetap meneruskan sholatnya. Akhirnya ibu mangkel. Ya, ibunya mangkel dan ibunya pun bersumpah dengan mengatakan, la amataka Allah ya Juraid hatta tangraf fi wujuhil mu'misat. Demi Allah Juraid, kamu nanti akan mengalami satu peristiwa besar, yaitu bersama seorang pelacur. Nah, ini sumpahnya gitu. Demi Allah, ya, kamu nanti akan mengalami satu kejadian besar bersama dengan seorang pelacur. Juraid, aduh ibu purek, masya Allah, dongeng ke api ya. Nah, ini dongai ibu, sumpah ibu karena jengkel, ya, seperti itu. Akhirnya kemudian jemaah rahimakumullah, kita kembali ke pelacur yang tadi itu. Nah, pelacur yang bermain sama pengembala itu akhirnya melahirkan seorang bayi. Lahir bayinya. Kerajaan, pemerintah daerah rebek tempat pelacuran, rebek semuanya. Tertangkaplah ini perempuan pelacur ini dengan bayi yang masih merah. Anak siapa ini? Langsung dia menjawab, Juraid. Gak ngaku kalau anaknya si pengembala ini. Anak siapa? Anak Juraid. Juraid ahli ibadah itu? Iya, dia yang berzina dengan saya. Nah, Juraid gak ngerti apa-apa, dipanggil Juraid itu. Dipanggil, kemudian disidang dan diruntuhkan yang namanya tempat ibadahnya itu karena melakukan perzinahan. Jadi masyarakat itu kan kalau sudah terbakar kan sudah seperti itu, enggak melakukan tabayun, langsung diruntuhkan tempat ibadahnya. Juraid pun digelandang ke istana atau ke pimpinan daerah, ke kantor Pemda. Nah,
Sulit bingung, ada apa ini? Ya. Ditanya, faqala al-Malik, ya Jurayj, tazumu hadhi, ini perempuan ini yang membawa bayi ini, ana waladaha laka, anaknya anak kamu. Hah? Anak saya? Naam, tazumu, dia yang mengaku. Kemudian Zubair berkata, Mbak, anti tazumin, kamu yang mengaku itu anak saya. Nah, ini kan anak kamu ini, anak kamu ini. Kemudian Zubair berkata, aina hadza sabi, mana bayi itu, kesini, bawa kesini. Ya. Ternyata bayinya ditepuk oleh Zubair. Ngomong, man abuka, siapa bapak kamu? Ro'il bakor. Bayinya ngomong, yang masih muda itu ngomong, Ro'il bakor, bapakku adalah pengembala sapi, pengembala kambing. Loh, bayinya bisa ngomong. Qaulal Malik, ya Allah, ternyata kita ini salah tentang Zubair. Kemudian sang raja mengatakan, ana ja'alu sama'ata kami nazab, kami minta maaf. Kami minta maaf. Udah, kami bangun tempat ibadah kamu dari emas, enggak usah. Dari perak, enggak usah. Ya. Kemudian dari bagaimana kami bisa meminta maaf kepada engkau? Kaulah rudduha ka makanan, udah kembalikan seperti semula. Bangun tempat ibadah seperti semula. Kemudian Zubair pun tersenyum. Dia tersenyum. Para hadirnya di situ bertanya, ya Zubair, famal ladzi tabasamta, apa yang menyebabkan kau tersenyum? Mesti kamu kan susah ini, dituduh macam-macam dan sebagainya, nama kamu jelek, kenapa kamu tersenyum? Maka Zubair berkata, amron araftu, ini masalah ini sudah aku ketahui sebelumnya, bahwa nanti saya akan bermasalah dengan seorang pelacur. Loh, kenapa kok tahu? Ya, adrok tani dakwatu ummi summa akhbarok. Ya, karena aku tahu betul ini doa ibuku dulu ketika dia mangkel sama saya, tidak saya berhenti. Oh jamaah, membuat emosi orang tua itu hati-hati. Apalagi membuat tangisnya orang tua, masya Allah, lebih dahsyat lagi ancamannya. Ya, ada seorang laki-laki dari Yaman. Ini kan Yaman itu kan jauh, datang ke Madinah menghadap Rasulullah, berbaiat, hijrah dan jihad. Ditanya, untuk apa kamu ke sini? Uridul jihad, saya kepengen jihad. Jamu rahimahullah, jihad itu kan ibadah yang paling tinggi. Dirwatus sanami fil Islam al jihad fisabilillah, puncak amal Islam al jihad fisabilillah. Maka semuanya berbondong-bondong. Nah, ini termasuk laki-laki dari Yaman. Yaman itu kalau ke Madinah itu podo karo kene Jakarta. Ditanya, hal istazanta walidaik, apakah kamu sudah minta izin dari kedua orang tua kamu? Sudah Rasulullah. Tetapi fa inni abkaituma, tetapi saya membuat mereka itu menangis. Jadi minta izin jihad fisabilillah, orang tuanya menangis. Apa kata Rasulullah? Irji ilaihim, udah pulang kamu pada mereka berdua. Fa'adikuma kama abkaitahuma, bikin mereka itu tertawa kembali sebagaimana telah kamu menjadikan mereka itu menangis. Kembali jamaah, padahal dia izin jihad fisabilillah. Gara-gara jihad fisabilillah orang tua itu menangis. Rasul nggak suka, suruh pulang dia. Nah, anak-anak sekarang ini minta HP sakit, orang tua sampai nangis, divisi dan macam-macam. Minta sepeda motor, masya Allah. Wes dijual sepeda motor sampai kredit pinjam sepeda motor dipreteli. Ya. Macam-macam, bikin orang tua menangis. Masalah ketaatan saja Rasul nggak suka jamaah. Apalagi masalah hal-hal yang sepele seperti itu, malah nggak suka. Nah, terakhir kisah-kisah ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Orang tua itu, ayah dan ibu, kenapa dia nomor 2 setelah menegakkan tauhid?
karena mereka adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga yang sangat indah untuk anaknya. Itu orang tua, terutama ibu. Pintu surga yang sangat indah untuk anak-anaknya. Ada seorang laki-laki mendatangi sahabat Abu Darda, curhat dia, ya Abu Darda, ini qad zawattu imra'atan, aku telah menikahi seorang wanita dan saya mencintai dia, tetapi tiba-tiba amar di ummi bitolakiha, tiba-tiba ibuku itu, ya Abu Darda, memintaku untuk mentalaknya, menceraikannya. Dia sudah menikah beberapa waktu, ya, berjalan rumah tangganya, tiba-tiba ibunya ngongkon anaknya menceraikannya. Berkatin bojomu, tak tepat. Saya bingung, saya ini mencintai istri saya, tapi saya juga menghormati orang tua saya. Ya Abu Darda, bagaimana ini? Abu Darda juga bingung mau menjawabnya, karena dua pilihan sangat sulit. Dia mencintai istrinya, dia juga berbagi kepada orang tua. Pilih yang mana kira-kira? Udah, saya pernah mendengarkan Rasulullah dawuh, innal ummah awsatu abwabil jannah. Sesungguhnya ibu itu, orang tua itu adalah pintu surga yang sangat indah untuk anaknya. Fa in syi'ta fa'fatha aw atiha. Kalau kamu ingin masuk ke pintu itu, jaga dia, jaga perasaannya, jaga hatinya, jangan kau sakiti. Kalau nggak mau, campakkan dia. Ya. Ini pilihan juga jemaah rumah. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah, ngoten nggih. Nah, pertanyaannya, mosok ada sih ibu itu menyuruh anak laki-lakinya kongkon megat bojone? Ada nggak? Ada jemaah. Ada. Makanya bagi jenengan, bagi yang laki-laki harus hati-hati. Perempuan juga demikian, harus bersikap baik kepada ibu mertua khususnya. Begini jamaah rahimakumullah. Surganya laki-laki itu adalah di kedua orang tua. Surganya istri di suaminya. Ini kuncinya. Sehingga jamaah rahimakumullah, jangan sampai anak laki-laki itu karena begitu cintanya kepada istrinya dan anaknya, kemudian mencampakkan orang tuanya. Sebagaimana kisah Alqamah, seorang laki-laki yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia nazak sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Hingga Rasul heran, masa sih Alqamah gak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Dia kan rajulun hamasa bitu adil, semangat dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Diruntut-runtut, apa sebabnya Alqamah ini nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Ternyata Rasul menemukan penyebabnya. Hal Alqamah ummah, apakah Alqamah masih punya ibu? Masih punya Rasulullah. Suruh ke sini ibunya. Nah, ibunya nggak tahu kalau Alqamah anaknya itu sedang sakit parah dan nazak. Ditanya oleh Rasulullah, malaka bil Alqamah, ada masalah apa kamu dengan Alqamah? Kata ibunya, nggak ada masalah Rasulullah, biasa mawon. Dia nutup-nutupi. Kata Rasulullah, ana Rasulullah, akhir Rasulullah, in kazabti ja'a malaikatun ya'rifu. Kalau kamu itu berdusta kepadaku, malaikat akan datang kepadaku memberikan tahu kalau kamu berdusta. Malaka bil Alqamah, ada masalah apa kamu dengan Alqamah? Dijawab oleh ibunya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sakhitatun ala Alqamah. Doa Nabi, aku marah pada Alqamah. Walau juga anak kamu itu, betul dia anak saya. Aku marah pada Alqamah. Loh, kenapa kamu marah? Ya, gimana? Inna Alqamah tu'siruni ala zaujati. Alqamah itu ya Rasulullah lebih ngutamakno bojone ketimbang aku ibu kandungnya. Ya. Lebih ngutamakno bojone ketimbang aku ibu kandungnya. Nek cara Jawa nih Alqamah itu disetir bojone. Iya. Sehingga apa? Enggak pernah silaturahmi kepadaku,
nek yang oma kepengen mulai cepet-cepet pak lakukan sih kangen ya Rasul. Nunggu ana martabak yang ngono. Ya. Bojone ditukar sing 30.000, kula Rasulullah ditukar 10.000 tipis ngono niku. Ya. Nukokno dasten nggih ngoten bojone ditukar sing apik 400.000, kula 100.000 oleh telu. Ya. Ya. Jadi ngeten iki ora kula, maka kemudian ibunya mangkel. Ini syahidatun ala agama, aku mangkel pada agama. Makanya hati-hati ya, bisa seperti itu rahimahullah. Oleh karena itu ibu adalah atau orang tua itu adalah pintu surga yang sangat indah untuk anak-anaknya. Makanya hati-hati. Kalau sudah orang tua sudah meninggal dunia, ya, maka anak-anaknya wajib mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Ketika orang tuanya itu sudah tua, ya, jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka sampai mereka meninggal dunia. Karena doa-doa anaknya orang tua itu sangat mustajabah. Bahkan bisa memberhentikan dua hal yang sangat mengerikan kelak di yaumil akhir. Kalau misalkan orang tua kita misalkan ada orang tua yang sedang diazab di alam barzakh karena ada sebab dosa, itu azabnya berhenti ketika anaknya itu berdoa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga ketika itu sang ayah ngomong kepada malaikat, limadza taqifu tadribuni, kenapa engkau berhenti memukul saya? Dipecut juga waktu di alam barzakh. Kenapa engkau itu berhenti memukul saya? Dikatakan fa inna binaka idza istaghfirullah lagi, karena anak kamu saat ini sedang berdoa memohon ampun kepada Allah untuk kamu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sisi lain di dalam Jami' Sahih Muslim juga disebutkan inna rajula turfa'u darajatuhu ilal jannah. Ada seorang bapak yang posisinya itu sudah di neraka, tiba-tiba diangkat derajatnya ke surga, diangkat derajatnya ke surga. Sang bapak ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah Rabbi, tuh Gusti Allah, kenapa sekarang saya di surga di tempat ini? Kira dikatakan ya, karena anakmu itu selalu memohon ampun kepadaku untukmu sebagai orang tua. Jamaah rahimahullah. Maka kalau kita ingin nanti berjumpa dengan orang tua kita di surga, maka lakukan dua hal ini. Yang pertama, tegakkan tauhid. Yang kedua, birrul walidain. Insya Allah kita nanti akan bertemu kembali dengan orang tua kita di surga. Sebagaimana Allah janjikan di dalam surat At-Tur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ bahwa nanti ketika di surga ada orang-orang itu yang berkumpul berhadapan-hadapan al-jannah itu. Kemudian mereka itu sukses story. Kamu kok bisa masuk surga? Apa resepnya? Kok masuk surga bersama anak dan istri kamu? Kok masuk surga bersama keluarga kamu? Bagaimana? Ya. Kemudian mereka pun berkata, ya, kanu fil ardi musfiqin, fid dunya musfiqin, kami di dunia itu musfiqin, yaitu takut Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah berkomentar, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, orang tuanya beriman, anak-anaknya beriman, bertauhid, ya kan? Putu-putunya juga beriman. Wattaqasum dzurriyyatuhum bil iman. Kemudian anak cucunya juga beriman. Masya Allah ya. Orang tuanya beriman, mbah buyutnya juga beriman, anak-anak juga beriman, berbakti semuanya. Apa kata Allah? Alhaqna dzurriyyatahum. Nanti kalau akan kami pertemukan mereka semuanya di surga. Ditemu nama Jabir rahimahullah. Meskipun meninggalnya itu merentrong-merentrong, orang yang mati di Jakarta, orang yang mati di Arab Saudi, orang mati di macam-macam. Tapi ketika ikatan iman itu menyatu, maka al-haq nabi dzurriyyatuh,
kami akan pertemuan mereka kelak fil jannah. Sehingga kalau kita ingin berkumpul di dunia dan juga berkumpul kelak di surga, maka lakukan dua hal ini. Yang pertama adalah tegakkan tauhid, yang kedua adalah bil walidain. Dan terakhir, kalau kita ingin anak-anak kita juga berbakti pada kita sebagai orang tua kita, sebagai orang tua. Kita ini kan jadi orang tua sekarang kan. Kita punya anak-anak kita, maka kuncinya hanya satu. Anda jangan pernah atau kita jangan pernah menyakiti orang tua kita. Lomanlah kepada orang tua kita. Maka insya Allah anak-anak kita juga akan loman kepada kita sebagai orang tuanya. Biru abaakum, tabirukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu, maka niscaya anak-anak kamu juga akan berbuat baik kepada kamu sebagai orang tuanya. Lomanlah kamu kepada orang tua kamu, maka anak-anak kamu akan loman kepada kamu sebagai orang tua. Nek sampai medit kepada orang tua, anak-anak itu juga akan medit kepada orang tua. Nek sampai misalnya gak kerasan sambang wong tua, bolak-balik pun pamit ya, padahal wong tua kepengen lepas ya tangan pada anaknya. Nanti anaknya juga demikian. Ya. Seperti itu rahimahullah. Maka ayo dua pintu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kelak kita bisa bertemu bersama di jannatin na'im. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.